dan akan dijurikan oleh Pak Ahmad dan Pak Haji Uca. Selanjutnya kita lanjut saja ya biar mempersingkat waktu, yaitu peserta yang pertama ada Naya dari kelas 2. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati dan juga guru-guru yang saya hormati dan kepala sekolah yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin jamaah yang mulia, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga, melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, Isra Mi'raj adalah perkara yang hak karena syar'i disebutkan dalam Al-Quran, sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada kerugian sama sekali. Meskipun akal manusia tidak dapat terjangkau, pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni untuk menjalankan sholat 5 waktu. Selain itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyakkan doa, amal baik, soleh, istighfar, sedekah, puasa, serta amalan dan ibadah lainnya. Serta kita semua dan keluarga dapat menjadi semakin baik, dimudahkan dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya masuk surganya. Amin. Akhirul kalam. Sekian dari ceramah saya, semoga berkah buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naya. Makan siang, makan malam. Cakep. Lauknya tetap ikan asin. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk sekalian para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru dan para juri serta teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan dalam hadis atau berani disebutkan ta'alamul ilma wa ta'alamul ilmi sakinatu wa waqara wa tawadhu liman tata alamuna minhu, yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk
ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Hadirin yang saya hormati, Islam mengajarkan untuk beradab kepada guru karena mereka telah mengajarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat, tapi saat ini adab kepada guru mulai luntur. Siswa yang contohnya saat berbicara dengan guru, kadang masih ada siswa yang menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk untuk menghormati guru, yaitu memberi salam, 2. Mendengarkan dan memperhatikan guru, 3. Guru menjelaskan pelajaran, 3. Mematuhi perintah guru. Hadirin, hendaknya kita senantiasa menjaga adab kepada guru agar mendapatkan syafaat darinya. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat sekali ya Fadlan ya. Keren nih, udah kelas 3 udah berani tampil. Selanjutnya yaitu Kak Fisya dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sebentar ke rumah Basir. Cakep. Minta tomat dan pepaya. Untuk semua yang telah hadir, salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sejenak kita melantunkan sholawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Malu adalah sebagian dari iman. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang artinya, Abu Masyud Uqbah bin Amr al-Ansori, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian. Yang pertama ialah apabila engkau merasa tidak malu, maka berbuatlah baik dengan sesuka hatimu. Hadis ini menjelaskan agar kita semua merasa malu ketika melakukan sebuah kejelekan, dan janganlah engkau merasa malu ketika melakukan sebuah kebaikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Singkat tapi bermakna. Tadi apa harus punya apa, rasa apa katanya? Rasa malu dalam menjalankan keburukan. Ya. Oke, selanjutnya kita panggil peserta nomor 5 yaitu Kinanti dari kelas 2. Assalamualaikum
Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Kinanti dari kelas 2. Saya akan membawakan tema tentang cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah adalah bagian dari iman seorang muslim. Cinta ini bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga pengakuan terhadap peran besar Rasulullah sebagai pembawa wahyu terakhir dari Allah. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak berselawat. Teman-teman dan hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama berselawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalam bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli jahilillah bihamdil bari ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hebat-hebat semuanya. Coba tadi tentang apa sih? Hah? Cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa tadi katanya? Bersolawat. Hebat. Nah, berarti ada mendengarkan ya? Keren. Selanjutnya yaitu peserta nomor 6. Ada Tatan dari kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak naik rakit. Cakep. Banyak kok, jauh sedikit. Salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salawatu wa salamu ala rasulillah Muhammad. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur zat Allah yang maha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda
Berkumpul di pagi ini dan pada acara pawanya, tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan nilai dan agama yang mulia ini sampai kepada kita semua. Kita dapat berbuat saya juga berharap apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri dan semua yang dapat hadir di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum bersaksi Allah tergantung kepada keramaan orang tua dan murka Allah tergantung kemurkaan orang tua. Jadi kita tidak boleh membuat orang tua sedih dan kecewa, apalagi membuat orang tua sakit hati dan membuat orang yang luas benci kepada kita. Itu jangan sampai. Kita seharusnya membuat orang tua Terima kasih Pradin, hebat ya. Kita lanjut saja ya ke peserta nomor 8 yaitu Albari dari kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Karena itu adalah nikmat yang luar biasa untuk melanjutkan kewajiban dan perintah yang Allah tentukan melalui Al-Quran. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talasul ada 3 perkara. Man kunah pilih apabila ada pada diri seseorang wajah ada halawatan iman, dia akan merasakan manisnya iman." Bagi yang belum tahu rasa itu apa, rasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Artinya harus kita rasakan sendiri. Sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, kamu mencintai apa setelah istri, keluarga, dan anak? Kata sahabat kemudian Rasul bersabda, aku seharusnya dicintai Allah, seharusnya dicintai dengan aku. Lalu Rasulullah berkata, man kunah
sedih dan kecewa kepada kita. Apalagi orang tua sakit hati kepada kita, dan jangan sampai orang tua benci kepada kita. Seharusnya kita menghormati dan membanggakan orang tua. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azahra. Selanjutnya yaitu peserta nomor 10, Silvi dari kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa guru yang saya hormati dan teman-teman saya semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan nasihat agama tentang pentingnya menjaga sholat lima waktu. Menjaga sholat lima waktu penting karena merupakan kewajiban utama umat Islam dan bentuk ketaatan kepada Allah. Sholat lima waktu juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah bersabda, sholat adalah tiangnya agama. Sholat diibaratkan sebagai tiangnya sebuah agama. Jika sholat yang dikerjakan baik, maka seluruh amal seseorang juga akan baik. Dalam menjalankan ibadah sholat harus dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan sehingga dapat terhindar dari orang-orang yang tergolong lalai dalam menjaga sholat. Akhir kalam, ingatlah untuk senantiasa mendirikan sholat lima waktu dan kapan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silvi. Coba tadi Silvi berceramah tentang apa ya? Apa? Sholat lima waktu. Ada yang masih bolong-bolong nggak sholatnya? Oke, kita lanjut ya ke peserta nomor 11 yaitu Syakil dari kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam milik Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya dunia yang fana ini. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus percaya bahwa hari akhir akan terjadi. Iya, beriman kepada hari akhir juga ada di rukun iman juga. Tahu gak keberapa? Berapa? Beriman, ya betul. Beriman kepada hari akhir ada di rukun iman kelima. Rukun iman harus kita laksanakan dari 1 sampai 6. Salah satunya ya beriman kepada hari akhir. Ada beberapa cara untuk beriman kepada hari akhir. Salah satunya percaya bahwa hari akhir akan terjadi. Dan masih banyak lagi. Nah, ada yang tahu tidak kapan hari akhir terjadi? Walau alam bisawab, tidak ada yang tahu atau bisa meramalnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, tapi banyak sekali orang yang meramal kiamat itu meleset. Namun menurut Al-Qur'an kiamat itu sudah dekat. Seperti Quran surah Asy-Syams ayat 17 dan surah An-Najm ayat 57. Nah, maka dari itu marilah kita beriman kepada hari akhir.
orang tidak akan melakukan amal soleh. Kecuali ia mengharapkan kenikmatan di akhirat kelak. Demikianlah kisah singkat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syakil. Selanjutnya kita panggilkan nomor peserta 12 yaitu Jihan dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa ladzi barakna haulaha linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Arti kata Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menunggangi Mi'raj. Tibalah Nabi Muhammad di langit pertama. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tibalah saatnya Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Lalu Jibril berkata, "Wahai Nabi Muhammad, sebentar lagi engkau akan bertemu Maha Penciptamu. Namun aku tidak bisa mengantar kamu." Lalu beliau naik ke Sidratul Muntaha, menjumpai Allah dengan melalui hatinya. Allah mewajibkan hambanya sholat sehari 50 kali. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Rabbmu. Hambamu tidak bisa melakukannya sehari 50 kali." Lalu Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha untuk meringankan hambanya menjadi 10 kali dalam sehari. Lalu Nabi Musa kembali berkata, "Wahai Nabi Muhammad, kembali kepada Rabbmu, mintalah keringanan untuk hambamu." Lalu Nabi Muhammad kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Disitulah terbentuknya sholat fardu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jihan. Selanjutnya yaitu peserta nomor 13, Keira dari kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Ibu
salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menyebarkan agama Islam dari penjuru sampai pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan batil. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat, dalam pergaulan sehari-hari sang anak kalau tak bisa menempati posisi yang terbaik adalah ibu dan bapak, karena peranan orang tua sangat menentukan antara putra putrinya. Besar sekali jasa orang tua terhadap putra putrinya, sementara orang tua tidak memperhatikan sama sekali imbalan jasa dari anaknya. Kalau kita orang tua dengan penuh kasih sayang, orang tua merawat kita mulai dari sejak lahir, bahkan sampai usia kita sekarang ini, kita masih terus membutuhkan berbagai macam bantuan dari orang tua. Nah teman-teman, kalau kita merenung sejenak akan jasa-jasa orang tua kita, maka hal yang perlu kita lakukan tidak lain hanyalah menaati peraturan dan perintah orang tua. Jika perintahnya itu tidak menyimpang dari syariat Islam, dan bila perintahnya itu menyimpang dari syariat Islam, maka sang anak boleh menolak dengan cara yang halus dan penuh hormat. Rasulullah bersabda, maukah saya beritahukan tentang 3 dosa besar? Para sahabat pun menjawab, baiklah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak. Beliau yang tadinya duduk santai, beliau lalu duduk tegak sambil berkata, camkan saksi palsu dan perkataan bohong, maka beliau akan mengalami kesaksian palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jadi bahwasanya sudah begitu jelas durhaka kepada ibu dan bapak merupakan dosa yang sangat besar. Jadi dalam pergaulan sehari-hari sang anak haruslah itulah apa ya? Haruslah bisa melakukan pergaulan yang terbaik. Itu harus melakukan pergaulan yang penuh hormat dan sopan santun. Dan pergaulannya itu tersendiri kita bisa lakukan banyak hal loh. Nah, semata-mata melakukan itu kita semata-mata mencari keridhaan Allah. Ingat, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan kedua orang tua tergantung kepada Allah. Nah, teman-teman ibu bapak guru sekalian, Hafifah Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Keira. Selanjutnya yaitu Syafira dari kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bantu dulu nih ya. Air beriak tanda-tanda alam. Cakep. Kan seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para dewan juri dan ibu bapak guru sekalian serta teman-teman sekalian, izinkan saya pada kesempatan ini membahas sedekah dan manfaatnya. Ya sudah kita ketahui ya bahwa Isra Mi'raj, bahwa pada bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah, terjadi 2 peristiwa. Yang pertama, Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sekembalinya Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj ini, beliau membawa syariat, yaitu salat dan waktu. Tetapi di sini saya tidak akan membahas bagaimana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, melainkan saya akan membahas tentang amalan yang bisa dikerjakan saat bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan istimewa dari 4 bulan haram yang dimuliakan. Selain Rajab, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa sih disebut sebagai bulan haram? Karena di bulan itu terdapat larangan-larangan Allah yang untuk menjauhi maksiat dan memperbanyak ibadah. Di 4 bulan ini, termasuk Rajab, menjadi waktu yang tepat bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini juga pahala akan dilipat gandakan atas perbuatan baik dan dosa akan dilipat gandakan atas perbuatan buruk. Untuk bulan Rajab menjadi bulan yang menuju persiapan bulan Ramadan. Ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab semoga bisa menjadi kebiasaan baik yang akan terus berlanjut hingga bulan suci Ramadan. Diibaratkan bahwa bulan Rajab sebagai bulan yang menanam benih. Setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban sebagai bulan yang menyiram. Setelah bulan Sya'ban ada Ramadan sebagai bulan yang amalan yang bisa kita lakukan saat Rajab adalah salah satunya dengan bersedekah. Nah, ada satu kisah. Nah, sedekah sudah tidak asing lagi ke kita, bukan? Tapi masih banyak orang di luar sana yang tidak menemukan hal baik ini. Pertanyaannya, apa yang akan kita bawa ke akhirat nanti sebagai bekal? Apakah kita akan membawa yang sangat canggih? Enggak kan? Apakah kita akan membawa mobil yang kita miliki? Enggak juga. Rumah yang kita tinggali? Enggak. Harta yang banyak? Tentu saja enggak. Kecuali ia sedekahkan. Jadi apa dong yang akan kita bawa ke akhirat nanti? Ada amal baik kita selama di dunia. Amal baik itu banyak macamnya. Salah satunya bersedekah. Dan sedekah yang paling mudah serta bernilai pahala adalah bersenyum. Ingat ya, orang yang bersedekah bukan cuma orang kaya loh teman-teman sekalian. Banyak orang kaya juga kikir alias pelit. Orang miskin pun yang hidup serba kekurangan, kalau ia memilikinya, ia bisa bersedekah. Saya mendengar kisah tentang sahabat Rasulullah. Ia bernama Sya'ban. Jadi Sya'ban ini selalu sholat 5 waktu di masjid. Tetapi pada suatu ketika Rasulullah tidak melihat Sya'ban berada di sana. Rasulullah pun mengajak sahabat-sahabatnya untuk pergi ke rumah Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban ini jauh loh teman-teman sekalian. Bayangkan setiap harinya Sya'ban harus berjalan selama 3 jam dari rumah ke masjid. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman sekalian perjuangan Sya'ban yang sholat di masjid. Setelah sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah pun mengetuk pintu. Dan yang membukakan pintu adalah istri Sya'ban. Istri Sya'ban berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban telah meninggal dunia. Tetapi ada 3 hal yang ingin aku tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Karena 3 hal ini yang Sya'ban katakan sebelum ia meninggal dunia. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak lebih banyak? Yang ketiga, kenapa tidak lebih bagus?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya orang yang akan meninggal dunia akan Allah perlihatkan syurga dan neraka." Dan saat itu Allah sedang memperlihatkan syurga kepada Sya'ban. Lalu Sya'ban berkata, "Kenapa tidak lebih jauh jarak rumahku antara ke masjid, agar aku bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dan syurga dengan derajat yang lebih tinggi? Yang kedua, kenapa tidak lebih bagus baju yang kuberikan kepada pengemis yang kutemui saat perjalanan?" Jadi Sya'ban ini memakai 2 baju ketika hendak pergi ke masjid. Baju bersih dipakai di dalam dan baju kotor dipakai di luar. Ketika hendak pergi ke masjid, debu-debu akan menempel kepada baju kotornya. Dan ketika sampai masjid, Sya'ban membuka baju kotornya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan baju bersih. Setelah pulang dari masjid, Sya'ban ini bertemu dengan pengemis dengan baju compang-camping. Lalu ia memberikan baju bersihnya kepada pengemis itu dan ia menggunakan baju kotornya. Tetapi Sya'ban menyesalinya. Kenapa sih tidak lebih bagus baju yang kuberikan kepada pengemis itu? Padahal aku masih bisa memberikan baju yang lebih bagus, agar aku bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dan juga dengan derajat yang lebih tinggi. Yang ketiga, kenapa sih tidak lebih banyak potongan nasi yang kuberikan kepada pengemis yang ketemui saat perjalanan? Jadi saat perjalanan ini Sya'ban membawa sepotong roti. Dan ketika ia bertemu pengemis, ia membagi roti itu setengah untuk pengemis itu dan setengah untuk dirinya sendiri. Tetapi Sya'ban menyesalinya lagi. Kenapa tidak lebih banyak potongan roti yang kuberikan pada pengemis itu, padahal aku masih bisa bertahan dengan secukupnya roti? Andaikan aku memberikan potongan roti yang lebih banyak, maka aku bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dan surga dengan derajat yang lebih tinggi.
ada hadis yang berkaitan dengan sedekah, yaitu Rasulullah bersabda, ya, berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu. Maksud dari Allah akan berinfak kepadamu itu apa sih? Yaitu Allah akan memberi ganti atas apa yang telah kamu infakkan. Dan itu menjadi salah satu manfaat dari bersedekah. Dengan sedekah maka akan dilancarkan rezekinya, diangkat derajatnya, dilipat gandakan pahalanya, dan mempererat tali persaudaraan atau tali Islamiyah. Dan itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa tadi katanya? Sedekah. Hebat. Berarti semuanya memperhatikan ya, meskipun udah siap, perutnya kosong katanya lapar ya. Oke, peserta yang terakhir nih ya, tetap semangat. Peserta yang terakhir yaitu Konita dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhu bil huda liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan memperjuangkan Islam sampai saat ini. Marhaban bikum jami'an, marhaban fi al-madrasah SD Purnama. Saya Konita, saya akan memberikan ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Miraj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Miraj yang menakjubkan ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanallazi asra biyadihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan surah An-Najm ayat 13 hingga 17 dan beberapa hadis lainnya. Arti kata Isra diartikan sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan arti kata Mi'raj diartikan sebagai kelanjutan perjalanan Nabi ke Sidratul Al-Muntaha, yaitu langit yang tertinggi. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berada di suatu tempat yang bernama Al-Hijr, di mana malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam yang tidak jauh tempatnya dari Ka'bah. Pada saat itu, malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, tenangkanlah diri engkau dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwamu." Pembelahan dada ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah. Segala prasangka buruk yang tersimpan di dalam hati beliau, walaupun sedikit, harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah Nabi Muhammad SAW membuka matanya, ada hewan yang menyerupai kuda yang bernama Buraq. Pada saat itu, malaikat Jibril berkata, "Wahai Buraq, sebaik-baiknya orang yang telah menaikimu ialah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kau beruntung hari ini." Pada saat itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad ke langit pertama dan berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW menyapa dengan hangat Nabi Adam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nabi Adam berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai putraku yang soleh." Lalu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan azab bagi orang-orang yang suka memakan harta anak yatim.
Lalu malaikat Jibril menjelaskan penampakan ruh yang berada di sebelah kanan Nabi Adam dan para ruh yang berada di sebelah kiri Nabi Adam. Wahai Muhammad, para ruh yang berada di sebelah kanan Nabi Adam adalah para ruh syuhada, dan para ruh yang berada di sebelah kiri Nabi Adam adalah para ruh bagi orang-orang yang sesat. Selanjutnya, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Tidak lupa malaikat Jibril mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi Adam berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad. Selanjutnya malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi yang tampan parasnya, yaitu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampainya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat-umatnya untuk sholat 50 kali dalam satu hari. Lalu Nabi Muhammad SAW menghampiri Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, Wahai Muhammad, apa yang telah Allah sampaikan kepadamu? Lalu Nabi Muhammad berkata, Allah telah memberiku tugas untuk menyampaikan kepada umat-umatku untuk sholat 50 kali dalam satu hari. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, Wahai Muhammad, memintalah pertolongan kepada Allah untuk menguranginya. Aku yakin umat-umatmu akan tidak sanggup dengan keputusanmu ini. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali ke Allah, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat-umatnya untuk sholat 10 kali dalam satu hari. Nabi Muhammad menghampiri Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Wahai Muhammad, memintalah keringanannya. Aku yakin umat-umatmu akan tidak sanggup dengan keputusanmu ini. Lalu Nabi Muhammad SAW naik kepada rohnya untuk bertemu dengan Allah. Lalu Allah telah mengurangi rakaat salat menjadi 5 kali dalam satu hari. Puasa salat 5 kali dalam salat 5 waktu dalam satu hari sama pahalanya dengan 50 waktu. Nabi Muhammad SAW serangkaian Isra Miraj Nabi Muhammad SAW telah usai. Sampainya Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, dan malaikat Jibril menghadiri para ruh untuk menjadi makmum sholat pertama Nabi Muhammad. Sungguh luar biasanya engkau, wahai Muhammad. Sungguh teladannya engkau pada Allah, wahai Muhammad. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepadamu. Lalu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Di antaranya keluar air dari selah jari, Al-Quran yang suci, dan bisa membelah bulan. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lomba Pildacil sudah selesai.